Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Nur Iza, NIM 18080568087, Program Studi Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah program linier, yaitu untuk menghitung biaya transportasi menggunakan metode distribusi yang dimodifikasi atau biasa disebut dengan MODI. Oke, langsung ke contoh soal ya. Sebuah perusahaan negara berkepentingan untuk mengangkut beras dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran dari ketiga pabrik, permintaan dari ketiga pasar, dan biaya transportasi per unit adalah sebagai berikut. Oke ya, bisa dilihat tabelnya. Pertama, kita mencari solusi awal terlebih dahulu menggunakan metode Laskos ya, di mana metode adalah mencari biaya terkecil. Kita bisa lihat dalam tabel terdapat 9 sel kosong. Dari 9 sel kosong tersebut, kita cari angka terkecil. Dari ke-9 sel tersebut, 3 adalah angka terkecil. Berarti sel angka 3 tersebut kita cari terlebih dahulu. Sel angka 3 tersebut adalah pertemuan antara 80 di penawaran dan permintaan, yakni 150. Berarti kita isikan angka, kita bandingkan 80 dan 150. Ya, ini lebih kecil 80. Jadi pada sel angka 3 tersebut kita isikan 80. Setelah itu berarti 150 dalam permintaan ini dikurangi 80 menjadi masih sisa 70. Setelah itu sel yang ada di samping sel angka 3 tersebut berarti habis. Berarti baris ketiga ini sudah habis. Oke, lanjut ya. Berarti kita masih mempunyai 6 sel yang kosong. Dari ke-6 sel kosong tersebut, kita cari angka terkecil. Kita mendapatkan 5, angka yang paling kecil. Berarti dalam sel angka 5 tersebut, kita isikan dengan membandingkan 120 dan 70. Dari 120 dan 70 tersebut, yakni lebih kecil 70. Jadi kita isikan 70 di sel angka 5 tersebut. Setelah itu berarti 120 yang ada di penawaran masih sisa 50. Berarti sel yang di bawah sel 5 tersebut adalah habis. Berarti kolom kedua tersebut sudah habis. Oke, kita berarti masih mempunyai 4 sel kosong. Dari ke-4 sel kosong tersebut, kita lihat, kita cari angka paling terkecil, yaitu angka 6. Berarti 6 ini adalah titik temu antara 50 dan 60 ya. Kemudian 50 dan 60 ini kita bandingkan, kita cari angka yang terkecil, berarti adalah angka 50. Berarti di sel 6 ini kita isikan angka 50. Berarti 50 ini habis. Berarti 60 di permintaan ini masih sisa 10, karena 60 di minus 50 ya, jadi masih angka 10. Berarti baris ke-1 ini sudah habis ya. Berarti tinggal 2 sel
yang belum terisi di baris kedua. Ini kita bandingkan 15 dan 12. Kita cari angka terkecil. Berarti kita mendapatkan 12 ya. Berarti 12 ini pertemuan antara 80 dan 10 ya. 80 dan 10 ini cari angka terkecil, yakni angka 10. Berarti kita isikan angka 10. Berarti 80 yang ada di penawaran tersebut tinggal sisa 70 ya. Karena 80 diminus 10 berarti sisa 70. Berarti sel angka 15 tersebut kita isikan angka 70 ya. Setelah itu kita cari angka nilai Z-nya ya. Kita cari nilai Z-nya. Yakni kita kalikan sel yang ada angkanya ya dengan biayanya. Kemudian kita mendapatkan 2060. Selanjutnya adalah mencari nilai optimal menggunakan MODI. Kita harus mengecek terlebih dahulu tabel yang sudah kita buat menggunakan metode last cost tadi. Mencari solusi awal, kita cek terlebih dahulu apakah tabel tersebut sudah optimal apa belum. Kita menggunakan langkah-langkah ya. Langkah pertama yaitu 1. Tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia. Jadi kita udah melakukan langkah 1 ini ya. Tadi kita sudah mencari nilai awal menggunakan metode last cost tadi. Yang kedua adalah hitunglah nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang memiliki alokasi. Kemudian yang ketiga adalah hitunglah perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Langkah yang keempat adalah alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar. Berarti cari KIJ yang paling negatif. Kemudian alokasikan dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Kemudian langkah kelima adalah ulangi langkah 2 sampai 4 sampai semua nilai K tersebut bernilai positif atau 0. Nah, langkah 1 kita sudah melakukannya, berarti kita langsung ke langkah 2. Langkah 2 adalah menghitung UI dan VJ pada setiap baris dan kolom dengan menerapkan rumus UI plus VJ sama dengan CIJ. CIJ adalah biaya di fungsi tujuan ya pada setiap sel yang memiliki alokasi. Artinya sel yang tidak kosong ya. Kita langsung saja ke langkah 2. Kita akan menghitung UI dan VJ. Berarti nanti tabel selanjutnya nanti kita tambahi UI dan VJ, di mana UI ini ada U1, U2, U3, dan VJ ini ada VA, VB, dan VC. Kita akan mencari nilai UI dan VJ ya dengan menggunakan rumus UI plus VJ sama dengan CIJ pada sel alokasi, berarti sel yang tidak kosong ya. Kemudian kita cari sel yang tidak kosong ya. 1B sama dengan U1 plus VB sama dengan 5. Kemudian 1C sama dengan U1 plus VC sama dengan 6. Kemudian
2A, berarti U2 plus VA sama dengan 15. Kemudian 2C sama dengan U2 plus VC sama dengan 12. Kemudian 3A sama dengan U3 plus VA sama dengan 3. Untuk menemukan solusi, kita misalkan kita misalkan U1 sama dengan 0. Berarti pada 1B kita masukkan U1 sama dengan 0 ya. Jadi VB-nya sama dengan 5. Kemudian pada 1C kita masukkan U1 sama dengan 0. Berarti nilai VC sama dengan 6. Kemudian untuk 2A, apakah kita bisa? Belum ya, kita loncati dulu. Terus yang 2C, U2 plus VC sama dengan 12. Sudah diketahui nilai VC sama dengan 6. Berarti kita masukkan VC sama dengan 6, berarti U2 plus 6 sama dengan 12. Berarti U2 sama dengan 12 min 6. Berarti nilai U2 sama dengan 6. Kemudian U2 sudah kita cari, sudah menemukan U2. Berarti 2A kita bisa mencarinya. U2 plus VA sama dengan 15. Berarti kita masukkan U2 sama dengan 6. Berarti 6 plus VA sama dengan 15. VA sama dengan 15 min 6 sama dengan 9. Berarti nilai VA tersebut adalah 9. Kemudian yang 3A kita bisa mencarinya dengan U3 plus VA sama dengan 3. Kita masukkan VA yang sudah kita temukan tadi, yaitu 9. Berarti U3 plus 9 sama dengan 3. Berarti U3 sama dengan 3 min 9. Berarti sama dengan min 6. Setelah kita cari UI dan VJ, kita udah menemukan nilai VA sama dengan 9, VB sama dengan 5, VC sama dengan 6, U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 6, dan U3 sama dengan min 6. Kita masukkan dalam tabel ya. Bisa kita lihat bareng-bareng ya tabelnya. Selanjutnya masuk ke langkah ketiga, yaitu menghitung perubahan biaya untuk setiap sel kosong. Berarti tadi langkah 2 kita pada sel yang ada alokasi, tapi sekarang langkah 3 yaitu sel yang kosong ya, dengan menggunakan rumus CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Kita cari sel yang kosong, yaitu 1A. Berarti K1A sama dengan 8 min 0 min 9. Berarti sama dengan min 1. Kemudian 2B, berarti K2B sama dengan 10 min 6 min 5 sama dengan min 1. Kemudian yang 3B, berarti K3B sama dengan 9 plus 6 min 5 sama dengan 10. Kemudian yang 3C, berarti K3C sama dengan 10 plus 6 min 6 sama dengan 10. Di sini kita akan mencari nilai yang menurunkan biaya. Berarti kita cari nilai yang negatif terbesar ya. Jadi dalam langkah 3 tadi kita sudah mencari nilai KIJ-nya, kita cari yang negatif. Ternyata ada 2 nilai yang negatif, yaitu 1 sama-sama 1 ya. Jadi kita terserah mau milih yang 1A atau 2B. Di sini saya akan memilih yang 2B ya. Dari sel yang kita sudah pilih, sel kosong yang sudah dipilih tadi, kita alokasikan dengan lintasan stepping stone. Kita bisa lihat ya pada tabel ya, dimana berjalan
dari sel 10 ke 12, kemudian naik ke atas ke sel 6, kemudian nyamping lagi ke samping lagi yaitu ke sel 5, kemudian turun ke sel 10 ya, dengan positif negatif ya. Jadi kita cari yang negatif, kemudian kita pilih angka yang terkecil ya. Kita mendapatkan angka 10 ya. Jadi pada sel 10 kita isikan angka 10, kemudian sel yang 12 berarti 0, kemudian sel yang ke-6 berarti kita tambah 10 berarti 60, kemudian pada sel 5 berarti kita minkan 10 berarti masih 60. Seperti tabel ya, seperti pada tabel kita bisa lihat, karena nilai KIJ tadi masih bernilai negatif, ada yang bernilai negatif, berarti kita akan melakukan dari langkah 2 sampai langkah 4 ya, akan melakukan lagi dari langkah 2 sampai langkah 4. Dari tabel yang sudah ada, berarti kita akan melakukan langkah 2. Kita akan mengecek, kita akan melakukan langkah 2 ya, dengan cara memasukkan rumus UI plus VJ sama dengan CIJ ya, pada sel yang memiliki alokasi, berarti 1B berarti sama dengan U1 plus VB sama dengan 5, 1C sama dengan U1 plus VC sama dengan 6, kemudian 2A sama dengan U2 plus VA sama dengan 15, kemudian 2B sama dengan U2 plus VB sama dengan 10, kemudian 3A sama dengan U3 plus VA sama dengan 3. Untuk mendapatkan solusi, kita misalkan U1 sama dengan 0. Kita masukkan U1 sama dengan 0, berarti nilai VB sama dengan 5, VC sama dengan 6. Kemudian pada 2A belum bisa dihitung ya, kita langsung ke 2B, yaitu U2 plus VB sama dengan 0. Nilai VB sama dengan 5, jadi kita masukkan VB, kemudian kita dapatkan U2 plus 5 sama dengan 10, kemudian U2 sama dengan 10 min 5. Jadi nilai U2 sama dengan 5. Kemudian U2 kita sudah ketemu, berarti kita bisa mencari 2A. 2A sama dengan U2 plus VA sama dengan 15. Berarti kita masukkan U2, nilai U2 yakni 5, berarti VA sama dengan 15 min 5 sama dengan 10. Kemudian kita cari yang 3A ya, sama dengan U3 plus VA, kita masukkan VA-nya. Kita tadi telah mendapatkan 10, jadi U3 plus 10 sama dengan 3, dengan U3 sama dengan min 7. Berarti kita telah mencari nilai UI dan VJ-nya dengan telah menemukan U1 0, U2 5, U3 min 7, kemudian VA 10, VB 5, dan VC-nya sama dengan 6 ya. Kita bisa lihat dalam tabel ya. Setelah itu kita lanjutkan langkah 3 dengan menggunakan rumus CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ pada sel yang tidak memiliki alokasi, berarti pada sel yang kosong ya. Berarti 1A, 2C, kemudian 3B, kemudian 3C. Kita hitung dengan memasukkan rumus ya. K1A berarti 8 min 0 min 10, kemudian K2C sama dengan 12 min 5 min 6 sama dengan 1, min 1 ya. Kemudian
K3B sama dengan 9 plus 7 min 5 sama dengan 11. Kemudian K3C sama dengan 10 plus 7 min 6 sama dengan 11. Kita masuk ke langkah 4, yaitu kita akan mencari biaya yang menurunkan. Berarti kita cari negatif terbesar itu min 2 ya. Kita pilih berarti 1A. Kita alokasikan dengan lintasan stepping stone. Kita bisa lihat pada tabel dari P1A ya ke bawah, yaitu ke P2A, kemudian ke samping yaitu ke P2B, kemudian ke atas ke P1B, kemudian kembali lagi ke P1A dengan plus min ya. Kita berarti menemukan nilai yang min itu 70 dan 60, bandingkan nilai yang lebih kecil berarti 60. Berarti 60 ini kita lakukan yaitu pada sel 8 itu ya, berarti P1A itu kita tambahkan 60, berarti menjadi 60. Kemudian pada sel P2A atau yang itu ya, sel angka 15, itu berarti kita minuskan 70 di min 60, berarti masih sisa 10. Kemudian pada P2 pasar B, pabrik 2 pasar B 10 ya, berarti ditambah 60 jadi 70. Kemudian P1B ini ya yang di angka 5 itu berarti kosong, berarti 0 ya. Kita bisa lihat tabelnya seperti apa tabel perubahannya ya, bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke langkah kedua. Karena nilai KIJ tadi masih bernilai negatif, berarti kita cek lagi apakah tabel ini sudah mencapai nilai optimum atau belum. Berarti kita cek lagi menggunakan langkah 2 sampai langkah keempat ya. Kita ke langkah 2 tersebut dengan rumus UI plus VJ sama dengan CIJ pada sel yang memiliki alokasi ya. Jadi 1A, 1C, 2A, 2B, 3A ya. Dengan 1A U1 plus VA sama dengan 8, kemudian 1C U1 plus VC sama dengan 6, dan 2A U2 plus VA sama dengan 15, kemudian 2B sama dengan U2 plus VB sama dengan 10, kemudian 3A sama dengan U3 plus VA sama dengan 3. Dengan untuk mencari solusinya kita bisa memisalkan U1 sama dengan 0, kita masukkan, berarti ketemu VA 8, VC sama dengan 6 ya. Setelah itu kita yang 2A kita masukkan VA-nya 8, berarti U2 ketemu 7. Kemudian yang 2B kita masukkan U2-nya. U2-nya tadi kita udah cari yaitu 7, berarti kita masukkan 7 plus VB sama dengan 10 sehingga VB ketemu 3. Kemudian 3A ya, U3 plus VA dengan memasukkan VA-nya yaitu 8, berarti nilai U3 sama dengan min 5. Kita telah menemukan nilai UI dan VJ-nya dengan kita masukkan ke tabel. Bisa dilihat dalam tabel ya, nilai U1 0, U2 7, min 5, kemudian VA-nya 8, VB-nya 3, kemudian VC-nya 6. Setelah itu
kita masuk ke langkah 3. Ke langkah 3 yaitu dengan rumus CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Kita akan mencari KIJ. Ini pada sel yang tidak memiliki alokasi, berarti pada sel kosong ya. 1B, 2C, 3B, 3C bisa dilihat ya. Berarti K1B sama dengan 5 min 0 min 3 sama dengan 2. K2C sama dengan 12 min 7 min 6 sama dengan 1. Kemudian K3B sama dengan 9 plus 4 min 3 sama dengan 10. Kemudian K3C sama dengan 10 plus 4 min 6 sama dengan 8 ya. Setelah itu kita masuk ke langkah 4. Cari angka yang negatif ya. Karena kita akan menurunkan biaya. Jadi kita cari negatif. Berarti negatifnya terbesar di situ ada angka negatif yaitu min 1 ya. Berarti kita alokasikan yaitu 2C. Bisa dilihat tabelnya ya dari 8 ke 15. Kemudian kita loncat. Langkah selanjutnya adalah mengecek tabel dengan langkah 2 sampai langkah 4 ya, karena nilai KIJ masih ada yang bernilai negatif. Kita lanjut ke langkah 2 ya, dimana dengan rumus UI plus VJ sama dengan CIJ. Kita hitung pada alokasi, pada sel yang memiliki alokasi ya. Kita hitung 1A sama dengan U1 plus VA sama dengan 8, kemudian 1C sama dengan U1 plus VC sama dengan 6, kemudian 2B sama dengan U2 plus VB sama dengan 10, kemudian 2C sama dengan U2 plus VC sama dengan 12, kemudian 3A sama dengan U3 plus VA sama dengan 3 ya. Setelah itu, untuk mendapatkan solusi, kita misalkan nilai U1 sama dengan 0 ya, seperti pada tabel-tabel langkah 2 yang sebelumnya ya. Kita misalkan U1 sama dengan 0, yaitu kita masukkan sehingga VA ketemu 8, VC ketemu 6. Kemudian yang 2B kita belum bisa menghitung ya, kita loncat dulu menghitung 2C-nya dengan memasukkan nilai C, VC yaitu 6, berarti U2 plus 6 sama dengan 12, sehingga ketemu U2 sama dengan 6. Kemudian U2 sudah ketemu, berarti kita bisa mencari yang 2B. Kita cari dengan memasukkan nilai U2 yaitu 6, berarti 6 plus VB sama dengan 10. VB sama dengan 10 min 6 sama dengan 4. Sudah ketemu. Kemudian yang 3A kita masukkan VA-nya ya, yaitu U3 plus 8 sama dengan 3, U3 sama dengan min 5. Jadi sudah ketemu UI dan VJ-nya sudah ketemu ya. Dengan U1 0, U2 6, U3 min 5, kemudian VA 8, VC 6, kemudian VB dulu ya, VB 4, kemudian VC 6 ya. Kita masukkan dalam tabel sehingga kita bisa lihat dalam tabel ya. Setelah itu kita masuk ke langkah 3 ya, yaitu dengan rumus CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ pada sel yang tidak memiliki alokasi. Pada sel yang kosong ya, berarti yaitu 1B, 2A, 3B, 3C ya. Kita hitung, kita cari nilainya. K1B sama dengan 5 min 0 min 4 sama dengan 1. Kemudian K2A sama dengan 15 min 6 min 8 sama dengan 1.
K3B sama dengan 9 plus 5 min 4 sama dengan 10. Kemudian K3C sama dengan 10 plus 5 min 6 sama dengan 8 ya. Jadi nilai KIJ-nya sudah bernilai positif semua. Karena sudah bernilai positif semua, maka tabel tersebut sudah optimal dengan memiliki nilai Z-nya 70 kali 8 plus 50 kali 6 plus 70 kali 10 plus 10 kali 12 plus 80 kali 3. Berarti nilai Z-nya adalah 1920. Selanjutnya kita buktikan apakah perhitungan kita menggunakan metode MODI yang manual tadi sudah benar atau masih ada kekeliruan. Kita akan membuktikan menggunakan aplikasi QM ya. Untuk itu langsung saja kita ke pembuktiannya. Oke, langsung saja kita ke aplikasi QM ya, dimana aplikasi QM ini adalah untuk mengecek dari soal yang kita sudah kerjakan tadi ini apakah sudah benar atau ada kekeliruan. Kita langsung aja ke transportation. Nah, sekarang kita akan mencari biaya transportasi. Nah, kita baca dulu sebelum ke sini, kita baca dulu soalnya, yakni sebuah perusahaan negara berkepentingan untuk mengangkut beras dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transportasi per unitnya adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi QM-nya. Ini adalah dalam soal pabrik beras. Berarti kita ketikkan pabrik beras. Kemudian di number of search ini adalah sumbernya ada 3, pabrik 1, 2, 3. Berarti di sini kita klik 3. Kemudian number of destination adalah tujuannya ada pasar A, B, dan C. Berarti kita juga klikkan 3. Di dalam objektif ini kita klikkan yang minimize karena kita akan meminimalkan biaya. Kemudian kita klik OK. Di sini kita menggunakan metode MODI. Kemudian kita isi di sini ya. Di sini adalah tujuannya ada pasar A, kemudian pasar B, dan di sini ada pasar C. Di sini ada search-nya adalah sumbernya ada pabrik 1, kemudian ada pabrik 2, kemudian ada pabrik 3. Saya singkat saja ya. Kemudian ini kita isikan sesuai soal. Kita lihat soal terlebih dahulu. Kemudian kita isikan sesuai ya. Ada supply-nya adalah penawarannya. Tadi di soal ada 120, 80, kemudian 80. Di sini demand-nya adalah permintaannya. Permintaannya tadi ada 150, 80, maaf 70 ya. 70 dan di sini 60.
kita klik di menu solve. Nah, kita udah ketemu, kita dapat sebuah tabel. Di sini ada pabrik 1 ke pasar A70, pabrik 1 ke pasar C50, pabrik 2 ke pasar B70, pabrik 2 ke pasar C10, dan pabrik 3 ke pasar A80 dengan nilai Z, yaitu biaya transportasinya adalah 1.920. Jadi tabel di sini sudah sesuai dengan hitungan manual. Artinya hitungan manual yang kita selesaikan tadi ini sudah benar. Di sini ada menu solution. Di sini ada transportation threshold, yaitu ini ya. Kemudian marginal cost. Marginal cost ini adalah jika pabrik 1 ini ke pasar B ini ya, maka akan terkena biaya, yaitu biaya tambahan ya, yaitu 1. Kemudian pabrik 2 ke pasar A1, kemudian pabrik 3 ke pasar B10, pabrik 3 ke pasar C9. Kemudian ada final solution tabel, yaitu besarnya alokasi dari daerah produksi ke daerah tujuan dan nilai marginal cost-nya ya. Di sini kita bisa lihat jadi ini nilai per unitnya ya. Kemudian kita ke literation, yaitu ini ya, kita bisa lihat sendiri. Kemudian kita ke shipment details ya. Di sini besarnya alokasi dan biaya transportasi pabrik 1 ke pasar A 70 ton dengan biayanya 560, pabrik 1 ke pasar C yaitu 50 ton dengan biaya 300, kemudian pabrik 2 ke pasar B 70 ton dengan biaya 700, pabrik 2 ke pasar C 10 ton dengan biaya 120, dan pasar 3 ke pasar A dengan 80 ton dengan biaya 240. Kemudian ini shipping list-nya ya, ini kita bisa lihat. Nah, ini biaya rincian pengalokasian per unit dan biaya total setiap pengalokasian. Jadi pabrik 1 ke pasar A yaitu 70 ton, ininya biaya per unitnya 8 dan menghasilkan biaya 560. Pasar pabrik 1 ke pasar C ininya 50 ton, kemudian biaya per unitnya 6, terus ini adalah biayanya 300 totalnya ya, biaya total. Dan pabrik 2 ke pasar B 70 ton dengan biaya per unit 10, kemudian biaya totalnya 700. Kemudian pabrik 2 ke pasar C dengan